Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Aulia Saada dari kelas Ilmu Hukum semester 6C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial membuat dokumen perjanjian kerjasama. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktik penanganan perkara perdata yang diampu oleh Bapak Wawan Muhwan dan Bapak Ahmad Jamaluddin. Sebelumnya akan saya jelaskan terkait hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain, sehingga dalam hal ini berarti melibatkan dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi 4 unsur yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di antaranya adalah kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan juga sebab yang halal. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian. Di antaranya, kontrak ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang calon rekan bisnis atau orang yang akan terlibat dalam perjanjian yang dibuat. Pembuatan kontrak sangatlah penting, sehingga jangan sampai dilupakan. Ini dapat menjadi bukti yang sah jika suatu saat nanti mengalami permasalahan, sehingga jangan memulai kegiatan perjanjian apapun tanpa adanya kontrak. Kemudian, isi dalam kontrak tersebut perlu juga dipahami, sehingga bahasa yang digunakan harus bisa dimengerti oleh pihak yang terlibat. Dan ini bisa meminimalisir munculnya pemahaman yang berbeda. Maka apabila ada hal yang membingungkan, komunikasikanlah dengan calon rekan bisnis atau pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya juga perlu dicantumkan panduan sejelas mungkin dalam kontrak yang dibuat, dan pastikan ada saksi yang menyaksikan proses penandatanganan kontrak. Terakhir, apabila terdapat pihak yang tidak bersedia untuk menandatangani perjanjian, sebaiknya kerjasama tersebut jangan dilanjutkan. Selanjutnya adalah susunan perjanjian kontrak kerjasama, yakni diantaranya memuat judul, pembukaan, keterangan pihak-pihak yang terlibat perjanjian, latar belakang dilakukannya perjanjian, isi, penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan para pihak dan saksi. Dalam bagian isi bisa dimuat hal-hal yang akan diperjanjikan oleh para pihak. Berikut merupakan panduan apa saja yang bisa dituliskan dalam bagian isi perjanjian. Ada definisi dan interpretasi, di mana pada bagian ini bisa dijelaskan kembali maksud dibuatnya perjanjian dan apa yang diperjanjikan. Kemudian ruang lingkup perjanjian, yakni ketentuan umum terkait apa saja yang dimuat dalam perjanjian tersebut. Kemudian ada jangka waktu perjanjian, tata cara pelaksanaan perjanjian, ketentuan pembayaran, pembatalan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, pemberitahuan, keadaan memaksa atau force majeure, pengalihan hak dan kewajiban, jaminan pengakhiran perjanjian, kerahasiaan, pajak, pilihan hukum dan penyelesaian perselisihan, ketentuan lain dan juga penutup. Berikut merupakan contoh perjanjian kerjasama. Dalam judulnya disebutkan bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan antara PT Pamaterindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial. Dijelaskan juga bahwa perjanjian ini dilakukan terkait verifikasi atlas dan peta cetak produksi PT Pamaterindo Edukatama Aneka. Karena perjanjian ini dilakukan oleh badan, jadi ada nomor suratnya, yaitu surat keluar, sehingga apabila perjanjian dilakukan oleh perseorangan, tidak harus mencantumkan nomor suratnya. Selanjutnya pada bagian ini dijelaskan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian, di mana pihak-pihak inilah yang bertugas untuk menandatangani kontrak tersebut. Karena perjanjian ini dilakukan oleh badan, oleh karena itu diwakili oleh orang perseorangan. Yang pertama adalah Pentus Pangaribuan selaku perwakilan dari pihak ke-1 yaitu PT Pamaterindo Edukatama Aneka, dan Wiwin Ambarwulan selaku pihak kedua yang mewakili Badan Informasi Geospasial. Apabila perjanjian itu ditandatangani oleh perseorangan dan mengatasnamakan orang tersebut, maka bisa dijelaskan juga terkait identitas mereka. Kemudian pada bagian ini akan saya jelaskan secara singkat pasal demi pasalnya. Yang pertama, bagian latar belakang dijelaskan dalam pasal 1 dan juga pasal 2, yang mana menjelaskan terkait alasan dilakukannya perjanjian dan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini. Kemudian pasal 3, ruang lingkup, pasal 4 dan 5 terkait hak dan kewajiban para pihak, pasal 6, pengaturan teknis, pasal 7, pelaksanaan, pasal 8, jangka waktu penyelesaian pekerjaan atau jangka waktu lamanya perjanjian ini dilakukan. Kemudian pasal 9 pembiayaan, pasal 10 cara pembayaran, pasal 12 force majeure atau keadaan memaksa, pasal 13 pengakhiran perjanjian, pasal 14 penyelesaian perselisihan, pasal 15 lain-lain,
Pasal 16 transparansi, pasal 17 perubahan, pasal 18 penutup yang diakhiri dengan tanda tangan dari kedua belah pihak. Nah, ketentuan isi atau bagian isi dalam suatu perjanjian itu pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak selama menjalin perjanjian. Oleh karena itu, hal-hal ini tergantung terhadap perjanjian apa yang dilakukan dan juga objek apa yang diperjanjikan. Sehingga bagian isi dan juga susunannya itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Hal-hal yang telah dipaparkan tadi semoga dapat menjadi pedoman dan juga pertimbangan dalam pembuatan perjanjian. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.